Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman FF Kicau dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Gunawan. Kali ini kita akan membahas mengenai cara pemilihan burung bahan ya yang memiliki kualitas yang bagus ya teman-teman. Ya, terutama dari katurangan, yang kedua dari pola perawatan, kemudian untuk yang ketiga dari masteran, kemudian yang keempat dari terah atau keturunan ya teman-teman. Nanti semuanya kita bahas secara detail ya teman-teman dalam sebuah video yang dirangkum yaitu seputar dunia kicau. Oke bosku, setelah lama tidak upload ya untuk video pada kali ini teman-teman, kita temanya membahas mengenai pemilihan burung bahan yang berkualitas ya teman-teman. Jadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini khususnya untuk murai teman-teman. Jadi untuk pemilihan murai batu yang bagus itu di sini ada 3 tahap ya teman-teman. Untuk yang pertama kita pilih dulu dari katurangan ya teman-teman. Jadi proses pemilihan burung yang bakalan bagus itu yang pertama dari katurangannya. Nah, jadi seperti apa sih katurangan yang bagus itu ya teman-teman untuk burung murai batu? Nah, untuk yang pertama dari katurangan itu memiliki kepala yang papak ya. Jadi kepalanya itu papak teman-teman. Untuk matanya besar, melotot, jadi sangar lah. Nah, itu ciri-ciri yang burung murai batu yang memiliki prospek yang bagus ya teman-teman. Jadi kemungkinan fighter, kepalanya papak besar dan matanya juga melotot tajam. Jadi kalau sekilas kita lihat dari kepalanya saja sudah tampak sangar ya. Jadi itu prospeknya bagus teman-teman. Nah itu untuk yang dari katurangan, kepalanya, kemudian matanya, kemudian ekornya ya teman-teman. Jadi ekor murai batu yang bagus itu memiliki daun ekor yang lebar. Kalau untuk ukuran panjang atau pendeknya itu tidak pengaruh kepada kualitas burung murai batu tersebut ya. Jadi daun ekornya lebar itu lebih pemain itu lebih memilih daun ekor yang lebar, itu kemungkinan besarnya si burung ini lebih fighter teman-teman dibanding dengan daun ekor yang kecil-kecil. Nah, jadi dari pemilihan daun ekor itu lebar. Kalau untuk panjang pendeknya itu tidak pengaruh ya teman-teman. Tidak pengaruh sama sekali untuk kualitas burungnya. Kemudian yang ketiga itu dari kaki. Nah, kebanyakan pemain murai itu memilih kaki murai batu itu yang berwarna hitam, karena kemungkinan yang berwarna hitam itu masih ada darah lokalnya ya teman-teman. Jadi dari warna kaki yang hitam itu kemungkinan masih ada darah murai batu lokal. Kemudian pilihlah yang kakinya besar dan kokoh ya teman-teman, karena kaki itu yang buat nyengkrem, jadi pilihlah yang besar. Jadi kemungkinan yang besar itu juga lebih fighter dan lebih kokoh. Kemudian yang keempat itu dari leher. Jadi teman-teman bisa pilih burung bakalan murai batu itu yang lehernya besar ya teman-teman. Kalau nggak besar ya panjang lah. Jadi nanti kemungkinan volume yang dikeluarkan juga bakalan keras atau bakalan memainkan lagu-lagu yang panjang juga teman-teman. Jadi seperti itu kalau misalnya kita lihat dari ciri-ciri katurangganya teman-teman. Jadi pemilihan burung murai batu itu ada pemilihan dari katurangan yang seperti saya sebutkan tadi,
kemudian ada juga dari terah atau keturunan ya teman-teman. Jadi dari terah keturunan itu kemungkinan besar dia akan mengikuti atau menurunin gen dari kedua indukannya teman-teman. Jadi kalau misalkan indukannya prestasi, nah kemungkinan besarnya juga si anak juga akan ikut prestasi. Jadi lebih gampang sebenarnya dari terah dibandingkan dari katuranggan. Tapi kalau misalkan terahnya biasa-biasa aja atau apal-apal saja, teman-teman bisa mengikuti panduan atau pemilihan dengan katuranggan tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terah ya teman-teman tidak perlu ragu, kalau misalkan memang terahnya berkualitas ya kemungkinan anaknya juga akan berkualitas seperti itu teman-teman. Nah untuk yang ketiga jadi ada katuranggan, ada terah atau keturunan, kemudian yang ketiga ada proses pemasteran. Ini juga sangat penting ya teman-teman, proses pemasteran. Jadi teman-teman udah dapat burung yang katuranggannya cakep atau misalkan terah berkualitas atau terah juara, tapi ketika teman-teman tidak memaster, tidak burung murainya tidak dimasterin, itu nanti juga sama saja burung murai yang kita pelihara itu tidak akan mengeluarkan materi-materi yang kita inginkan. Jadi kalau kita masterin secara benar, secara rutin dari kecil, misalkan dari trotol, nah nanti ketika dia dewasa atau sudah lepas trotol ya teman-teman, atau sudah memasuki masa dewasanya, nanti dia akan mengeluarkan lagu-lagu yang kita masterin dari kecil tersebut. Jadi kalau teman-teman misalkan beli dari trotol kemudian nggak ada proses pemasteran atau nggak punya burung pemasteran apapun di rumah, yaitu nanti sama saja teman-teman, dia akan hanya mengeluarkan suara aslinya saja atau bisa juga ngukluk ya teman-teman. Nah itu yang ketiga, jadi proses pemasteran juga sangat penting. Kemudian yang keempat ini dari proses pemeliharaan ya teman-teman atau perawatan. Jadi yang keempat ini juga penting dari cara perawatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya burung yang berkualitas nih, terah berkualitas atau katuranggan udah bagus banget lah pokoknya, tapi dari cara teman-teman untuk perawatannya itu tidak maksimal atau asal-asalan lah istilahnya, cuma dikasih makan mandi jemur, jadi nggak konsisten perawatannya. Nah nanti juga sama saja kemungkinan untuk si burung ini menjadi juara di gantangan juga dianya asal-asalan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi keempat faktor ini sangat-sangatlah penting ketika teman-teman ingin memelihara burung murai batu, apalagi untuk mainan atau gantangan. Yang pertama adalah katuranggan. Kalau misalkan dari katurangan sudah oke, sudah bagus, nah teman-teman tinggal lari ke proses pemasteran dan juga perawatan. Nah ada juga yang mungkin dari terah. Kalau misalkan teman-teman beli dari terah yang berkualitas, yang udah juara, ya teman-teman tidak usah ragu-ragu. Nanti dari anakan itu tinggal teman-teman proses untuk pemasaran dan juga proses perawatan yang bagus. Jadi seperti itu teman-teman, masukan dari saya atau pembahasan kita pada kesempatan hari ini teman-teman. Keempat faktor tersebut yang sangat-sangat mempengaruhi burung murai batu yang kita pelihara. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan video yang saya buat pada kesempatan kali ini bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman semua bisa bantu subscribe, like ya teman-teman, dan share supaya channel FF Kicau bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman. Dan untuk teman-teman FF Kicau yang mau ngasih masukan atau saran atau mau menanggapi video ini,
teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Barangkali dari saya ada kesalahan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti kita benerin bareng-bareng ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman FF Kicau semua, kayaknya cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai cara pemilihan burung bakalan murai batu yang berkualitas ya teman-teman. Nanti kita bisa ketemu lagi di video-video saya berikutnya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa tonton video-video yang lain dari FF Kicau karena masih banyak video-video lain yang bermanfaat ya, yang bermanfaat dan masih seputar tentang dunia kicau ya teman-teman. Wahiron cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.